Nah, itu strategi-strategi yang bisa dilakukan sih gitu ya Hmm, utamanya ya. Jadi fokus kepada apa yang mereka bisa kontrol ya, mereka bisa ubah. Mereka kan nggak bisa ngubah maunya pemerintah kan gitu ya. betul. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas yang sedang hangat-hangatnya nih teman-teman. Dari kenaikan PPN yang akan naik di tahun depan itu sebesar 12% dari yang sebelumnya itu yang saat ini itu ada 11%. Nah, gimana sih dampaknya kepada para pengusaha UMKM bahkan kalau misalkan produknya dia non esensial nih. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, Apa kabar ya Coach? alhamdulillah baik. Oke, Coach. Langsung aja Ya, deh, Coach ya. Ini kan gimana? udah di penghujung tahun 2024 ya, Coach. Betul. Udah mau masuk 2025 Ya. dan ternyata PPN itu akan naik jadi 12%, Coach. Oh gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan untuk tahun depan kan pasti banyak pelaku bisnis tuh yang resah ya, Coach ya, dari kenaikan tarif ini. Ditambah inflasi juga akan naik juga. Mm-mm. Nah, kita tahu bahwa seruan boikot belanja mulai terdengar. Sebagai seorang coach nih, bagaimana Coach Adit itu melihat dari tantangan ini dan apa sih peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, Coach? Ya, kalau mengenai strategi kenaikan PPN 12% ya, Mm-mm, tahun depan, yang berlaku tahun depan, mm-mm, itu memang ya mau nggak mau itu merupakan tantangan yang berat juga ya, betul. terutama buat para pelaku bisnis, business owners gitu ya, yang memang sudah beroperasi di ranah yang sudah dalam kondisi inflasi juga kan, gitu Mm-mm, kondisinya. Tambah lagi ini gitu kan. iya. Nah, itu jadi merupakan tantangan yang berat gitu Mm-mm, ya. Nah, di luar tantangan tersebut, ya di balik tantangan tersebut, mm-mm, sebetulnya ada juga peluang-peluangnya sih gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga mereka langsung berkeluh kesah terus ya tanpa ada iya. perubahan. Jadi mereka mau nggak mau kalau mau survive ya mereka harus melakukan suatu terobosan atau perubahan-perubahan ya adjustment gitu ya Mm, dalam bisnisnya, dalam produknya gitu. Ya jadi peluang-peluangnya sebenarnya banyak juga sih. Cuman mungkin bisa dilihat dari yang pertama dalam menentukan strategi harganya, pricing strateginya bisa disesuaikan gitu kan, fokus kepada memberikan nilai tambah lagi nih kepada target marketnya ya, mm-mm, kepada konsumernya gitu. Jadi walaupun ya harganya mungkin ada peningkatan, ada perubahan karena dengan semakin bisa menjawab kebutuhan market mm-mm, ya, insya Allah sih bisa tetap ini ya, loyalitasnya pelanggan itu bisa tetap bertahan gitu ya. Nah, itu strategi-strategi yang bisa dilakukan sih gitu ya mm, utamanya ya. Jadi fokus kepada apa yang mereka bisa kontrol ya, mereka bisa ubah. Mereka kan nggak bisa ngubah maunya pemerintah kan gitu ya. betul. Kalau ngeluh-ngeluh terus semua juga ngeluh gitu kan. Iya. Tinggal apa nih yang bisa mereka kontrol, yang bisa mereka lakukan ya. Mm-mm, Tentu yang bisa mereka kontrol adalah ya produk mereka sendiri kan gitu ya. mm, Kualitas produknya, layanan produknya dan seterusnya. mm-mm, Itu yang harus ditingkatkan gitu ya. Bisa juga dengan bekerja sama dengan vendor-vendor yang lain gitu ya, mm. agar bisa semakin menjaga kualitas dan strategi pricingnya juga bisa bisa ditingkatkan gitu ya. Mm. Gitu sih. Kalau misalnya detailnya banyak banget gitu ya. Kalau dalam coaching sendiri eh, proses ini ya, Mm-mm. dalam coaching itu sangat berguna dalam bentuk bisa men-trigger mereka untuk berpikir secara mendalam, reflektif, ya fokus kepada strategi-strategi yang bisa mereka lakukan Mm-mm. gitu ya, dan juga untuk memonitor pelaksanaannya. Berarti coaching tuh bisa ibaratnya ngebentuk mereka agar berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan ini gitu, Coach? Ya, jadi peluangnya adalah agar semakin inovatif dan kreatif dan inovatif ya, Mm-mm. gitu. Nah, kalau misalkan kan daya beli itu kan pasti eh, karena PPN-nya naik, daya beli akan menurun gitu ya, Coach ya. Mhm. Nah, kebutuhan pokok kan tapi tetap jadi prioritas masyarakat gitu, Coach. Pasti, betul. Nah, untuk
untuk sektor non esensial seperti fashion, elektronik dan lain sebagainya tuh Coach, itu bagaimana sih coaching bisa membantu mereka buat bertahan? Ya, jadi untuk produk-produk non esensial ya juga menjadi tantangan ya di era inflasi ya, era inflasi dan kenaikan PPN ini nanti juga gitu ya. Karena mereka tentunya harus berhadapan dengan atau harus siap dealing with customer atau market yang lebih fokus kepada produk-produk yang esensial ya, yang mungkin daya beli mereka terhadap produk non esensial tuh berkurang gitu ya. Jadi strategi yang harus dilakukan adalah betul-betul mereka bisa menjawab kebutuhan market gitu ya, betul-betul ya. Jadi consumer centric approach pendekatannya gitu ya. Pendekatannya betul-betul berpusat pada consumer atau customernya. Ya, jadi betul-betul fokus apakah produk non esensial mereka walaupun non esensial bisa menjawab kebutuhan mereka. Itu yang penting sih. Ya. Jadi nanti mungkin mereka akan mencari produk yang sesuai kebutuhan, baik itu mungkin dari harganya gitu ya, dari kebutuhan untuk menjawab kebutuhan mereka gitu ya, dari kemampuan produk ya untuk bisa menjawab kebutuhan mereka yang paling utama gitu ya. Nah itu semua harus dipikirin nih gitu ya. Atau bisa juga aplikasi produknya lebih fleksibel, macam-macam sih gitu ya. Nah dengan coaching tentunya akan membantu para business owners ya untuk berpikir kreatif, untuk memikirkan strategi-strategi yang customer centric tadi gitu ya, atau consumer centric strategis gitu ya. Jadi bukan hanya memikirkan dari sisi kreativitas dan inovasinya aja, tapi ke pelaksanaannya juga gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar teori gitu ya, jadi harus mereka laksanakan dan dimonitoring gitu ya dengan seksama gitu. Mungkin Oke. Nah, ini Coach, kan kalau misalkan dari mereka itu pasti mempertimbangkan harga, terus produknya itu prioritas bagi mereka atau enggak gitu kan ya Coach ya. Nah, seumpama nih Coach, kalau misalkan ternyata ada alternatif lain yang misalkan harganya malah ada, ibaratnya mereka tuh ngebangun bisnis terus harganya itu dibuat miring, yang mereka tuh prioritas gitu Coach, dan tapi spesifikasi dari produknya atau manfaat dari produknya itu dibuat lebih rendah lagi gitu Coach. Nah itu apakah mempengaruhi daya beli dari customernya Coach untuk memilih? Jadi ada kompetitor yang memperkenalkan produk dengan harga yang lebih rendah, tapi spesifikasi atau kualitasnya juga berkurang. Oke. Ya kalau seperti itu ya balik lagi nanti ke ini ya, keputusan dari si market itu sendiri ya. Yang pertama apakah mereka bisa mentolerir penurunan kualitas tersebut gitu ya. Dari sisi kita ya kalau kita bisa mengadjust harga lebih bagus gitu kan. Cuman selain itu juga perlu beri nilai atau value yang lebih tinggi lagi nih ya kepada mereka ya, ke consumer atau ke market gitu, sehingga mereka tetap setia pada kita, nggak terpengaruh dengan mentang-mentang ada harga yang lebih murah gitu ya, tapi mengorbankan kualitas gitu ya. Jadi ya sebetulnya logika aja kan gitu ya. Ada harga ada barang ya. Iya betul. Betul sih. Sama, kita fokusnya ke bagaimana agar kita bisa memberikan nilai tambah yang lebih wow lagi kepada pelanggan atau kepada konsumer gitu. Ya selebihnya ya keputusan dari market lah nanti gimana gitu ya. Yang penting kita tetap fokus apa yang kita kontrol gitu. Oke, berarti dari bisnis yang tadinya udah mempertahankan harga dan kualitasnya itu strategi mereka tuh tinggal seperti apa untuk mempertahankan itu. Betul. Dan tidak membandingkan dengan yang lainnya yang bisa lebih rendah gitu ya Coach ya. Oke. Nah Coach, jadi sebenarnya coaching itu manfaatnya gimana sih Coach untuk business owner yang sedang menghadapi tantangan ini untuk kedepannya? Jadi manfaat coaching memang banyak banget sih ya gitu buat para business owners.
dan khusus untuk kondisi yang sedang menghadapi tantangan yang berat ini, Iya. yang mana memang semakin lama semakin berat ya tantangan bisnis ya. Iya, pasti beraneka ragam juga Nggak mungkin bisnisnya. bisa lebih ini kayaknya gitu ya, lebih gampang gitu, lama-lama lebih berat. Mm-mm. Ya pasti akan sebagai coaching itu sebagai suatu alat yang strategik ya, membantu mereka para business owners itu untuk fokus berpikir lebih kreatif lagi gitu ya, Mm-mm. lebih inovatif lagi ya, dengan berbagai tools-toolsnya coaching gitu ya, Mm-mm. sehingga apa ya, produk yang mereka hasilkan itu tetap relevan buat market. Dan jangan lupa coaching juga sangat bermanfaat dalam memonitor eksekusinya Mm. gitu ya, pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sampai atau selesai pada ide-ide kreatif aja, tapi bagaimana ide kreatif itu bisa dilaksanakan gitu ya, diterapkan Diimplementasikan. diimplementasikan secara nyata, dan sekaligus monitoringnya dan perbaikan-perbaikan apa ke depannya gitu. Oh. Oke, nah menarik nih teman-teman. Dari yang memang bisnis itu kan ke depannya akan ada tantangan-tantangan terus ya. Nah, jadi dari coaching ini gimana dari para business owner bisa terus berpikir kreatif dan gimana caranya menghadapi tantangan tersebut. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan terkait coaching dalam bisnis bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya, Sampai jumpa.